Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis penerapan 5C pembiayaan KUR BRI pada UMKM Warung Bakso dan Mie Ayam Abah, yaitu oleh saya sendiri, yaitu Devi Natalia, dengan NPM 197540007. Identitas responden, yaitu nama Ibu Siti Fatimah dengan usia 40 tahun, jenis usaha yaitu olahan bakso dan mie ayam, jenis berdiri yaitu tahun berdiri yaitu 2003, lokasi usaha yaitu Jalan Indra Bangsawan, nomor 31, Bandar Lampung. Kapasitas produksi tahun 2003 hingga 2018 lebih dari 100 porsi per hari. Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu 40 porsi per hari. Angka penurunan tersebut cukup drastis dan cukup tinggi. Akibatnya permasalahan yang terjadi yaitu modal untuk sewa ruko. Karena kondisi produksi yang menurun akibat COVID-19 pada tahun 2019, maka penghasilan Ibu Siti Fatimah juga menurun, sehingga kekurangan biaya untuk membayar sewa ruko. Solusi yaitu Ibu Siti Fatimah selaku owner dari usaha tersebut yaitu melakukan pinjaman Bank BRI KUR sebagai tambahan pembayaran sewa ruko sebesar 5 juta dengan bunga 6% dengan jangka waktu yaitu 1 tahun pelunasan. Adapun kriteria atau prinsip penilaian dari Bank BRI sebelum memberikan pinjaman kepada nasabahnya, yaitu yang pertama, karakter. BRI dalam menilai sifat dan watak calon nasabahnya dengan cara beberapa hal. Pada saat nasabah mengajukan pembiayaan, syarat-syarat dokumen yang diberikan kepada pihak bank antara lain seperti kartu keluarga, KTP, surat izin usaha, NPWP, dan jaminan yang diajukan nasabah. Dari KK dan KTP inilah salah satu alat yang akan digunakan atau langkah awal pihak bank untuk mengidentifikasi karakter nasabahnya. Langkah awal yang dilakukan adalah pengecekan di BI Checking gunanya untuk melihat track record dari calon nasabah dalam berhubungan dengan riwayat peminjaman. Apakah nasabah tersebut pernah melakukan pinjaman di bank lain? Jika ada, apakah nasabah tersebut tergolong lancar atau tidak? Setelah lulus uji di BI Checking dan DHN, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pihak AOM akan melakukan survei ke lokasi usaha si calon nasabah tersebut untuk melakukan wawancara terhadap nasabah tersebut. Dari wawancara ini dapat dilihat apakah yang bersangkutan memiliki sifat yang bagus atau tidak. Kemudian bisa dilihat melalui cara berbicara dan gestur tubuh. Jika pihak bank ragu dengan hasil wawancara dengan calon nasabah, maka pegawai bank akan melakukan wawancara dengan tetangga, kemudian supplier dan rekan kerjanya, bagaimana sifat atau karakter dari nasabah tersebut. Kemudian yang kedua itu capacity. Penilaian nasabah dilihat bagaimana kemampuan nasabah tersebut, apakah mampu secara dari kemampuan usahanya. Kemudian penilaian kapasitas pada nasabah mikro bisa dilihat dari laporan keuangan, rekening koran, dan survei langsung ke tempat usaha nasabah. Dikarenakan nasabah mikro yang dimana biasanya tidak memiliki laporan keuangan, maka AOM mendapatkan informasi laporan keuangan usaha nasabah tersebut melalui wawancara. Menurut Ibu Siti Fatimah, hal yang ditanyakan dalam wawancara ini meliputi beberapa stok barang yang ada, dan marketing akan meminta si calon nasabah nota-nota baik itu nota penjualan maupun nota pembelian. Adapun gunanya untuk menanti akan dilakukannya rekapitulasi. Setelah informasi semuanya didapat, maka langkah selanjutnya data atau informasi tersebut dituangkan ke dalam form penilaian dari kapasitas nasabah yang dimiliki BRI AOM.
akan melakukan pengamatan secara langsung, yakni melihat berapa banyak pelanggan yang datang dan melakukan transaksi di sana, apakah banyak terjadi penjualan atau tidak. Baik, untuk yang ketiga yaitu kapital, yaitu penilaian yang selanjutnya dinilai dari aspek kapital, yaitu penilaian dari segi modal. Ini ialah penilaian komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk menandai keberlangsungan hidup perusahaan atau usaha tersebut, usaha UMKM tersebut. Kemudian melihat berapakah modal yang dimiliki oleh nasabah ini ialah untuk mengetahui modal awal yang digunakan nasabah tersebut apakah berkembang sesuai dengan usahanya yang ada atau tidak. Kemudian jika modal yang dimiliki bertambah atau berkembang, hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut layak didanai. Kemudian data didapatkan diperoleh dari wawancara kepada nasabah itu sendiri. Untuk yang keempat yaitu kolateral. Penilaian kolateral atau yang biasa disebut dengan jaminan, ini merupakan komponen penting dalam penilaian nasabah karena jaminan adalah alat pembayaran kedua jika terjadi kemungkinan buruk nasabah tidak dapat membayar angsuran lagi. Biasanya jaminan yang diajukan oleh calon nasabah ini dianalisis kembali. Misalnya nasabah menyatakan bahwa harga jaminan tersebut yaitu 500 juta. Pihak BRI akan mencari tahu kebenarannya atas pernyataan tersebut melalui wawancara dengan perangkat desa yang ada di sana, seperti contoh Pak RT yang ada di sana. Karena diyakini bahwa perangkat desa akan mengetahui harga pasaran tanah yang ada di sana. Selain dari harga, pihak bank juga memeriksa anggunan dari segi hukumnya. Pihak bank akan memeriksa keaslian jaminan tersebut apakah milik Ibu Siti Aminah. Maaf, Ibu Siti Fatimah, di sini terjadi kesalahan. Apakah milik Ibu Siti Fatimah itu sendiri atau milik orang lain? Kemudian melalui bukti surat kepemilikan dari aset tersebut. Kemudian untuk yang kelima yaitu condition. Pihak BRI dalam menganalisis dari condition of economy dari calon nasabah ini selanjutnya melihat tempat yang dijadikan usaha nasabahnya. Benar, tempat usaha Ibu Siti Fatimah berada di daerah yang strategis dan ramah karena terletak di daerah pertigaan jalan, sehingga peluang untuk terus berkembang sangat besar. Usaha yang dijalankan juga cukup menjanjikan sehingga pihak bank mau memberikan kredit kepada Ibu Siti Fatimah selaku owner dari UMKM Warung Bakso dan Mie Ayam Abah. Baik, untuk kesimpulan yaitu dari pihak bank yaitu wawancara yang dilakukan pada BRI, maka dapat disimpulkan bahwa BRI dalam minimalisir pembiayaan bermasalah menggunakan 5C masih ada kekurangan di beberapa aspek, seperti pada aspek penilaian karakter nasabah, kemudian pihak marketing masih kurang mengikuti dengan SOP yang ada, sehingga tidak sedikit terjadi kesalahan dalam penilaian karakter oleh nasabah. Selain itu, penilaian di bidang karakter ini yang bersifat subjektif, maka dibutuhkan pengalaman dan perbaikan di setiap kesempatan oleh para AOM. Kesalahan yang terjadi biasanya pada aspek penilaian kapasitas, pihak bank masih dalam tahap di mana terkadang kesalahan dari pihak marketing dalam melakukan perhitungan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya skill dan pengalaman yang dimiliki oleh pihak AOM dalam melakukan penilaian. Selain itu, adanya target pada AOM yang setiap hari harus melakukan canvassing yang dimana hal itu pun dapat menjadi penilaian tersendiri yang dapat mempengaruhi karir dari AOM. Kemudian untuk pelaku UMKM dari wawancara dapat disimpulkan bahwa usaha warung bakso dan mie ayam Abah yang dimiliki oleh Ibu Siti Fatimah selaku owner sudah memenuhi prinsip penilaian 5C yang terdapat pada Bank BRI, sehingga Ibu Siti Fatimah sebagai nasabah berhak memperoleh kredit dari Bank BRI menurut pengakuan Ibu Siti Fatimah yang sudah
menggunakan pembiayaan tersebut. Kemudian sangat membantu untuk menjalankan usahanya lebih berkembang. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jikalau dalam penyampaian terdapat salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.